Hai, welcome back to my channel. Senang ketemu lagi. Saya udah agak fit setelah sekian malam malaria saya kambuh. Nah, karena saya lagi sakit dan buat yang kalian jangan sampai lah ya mengalami malaria kayak saya. It keeps coming back. Meskipun setelah bertahun-tahun, kalau kamu nggak pinter mengendalikan diri, nggak pinter jaga kesehatan, malaria itu bisa kambuhan kapan aja gitu. Dan selain menggigil panas dingin ya, lalu juga pusing, mual ya. Eh, Kemarin saya tuh 4 malam loh panas dingin, pusing, mual. Sekarang ya udah mulai berkurang banyak lah, alhamdulillah. Nah, karena kemarin saya udah kayak burung itu ya, eee, selama hampir 4 hari, udah 3 hari nih saya udah kayak burung, makan apa aja kepengen saya keluarin dari mulut saya ya, nggak enak banget di perut. eee, Lalu buat kalian yang belum tahu, saya ini sebenarnya adalah vegan ala-ala ya. Artinya saya membahasakan diri saya vegan ala-ala. Artinya vegan kalau di rumah, kalau di luar itu tergantung saya perginya sama siapa. Kalau perginya sama anak-saya, anak-anak itu kan sebel banget ya kalau lihat mamanya itu lagi pergi makan sama mereka, rese gitu ya, nggak enjoy makan. Nah, itu baru tuh saya nggak vegan lagi. Misalnya anak-anak lagi kepengen makan pizza, ya mau nggak mau deh saya makan tuh pizza. Walau kadang dagingnya saya singkir-singkirin, sebisa mungkin dagingnya saya singkir-singkirin. Tapi kan mereka suka makan sop lah, lalu pasta lah gitu. Walaupun dagingnya saya singkirin, tapi kan minyaknya, remah-remahannya ya. Nah, lalu juga ada sebagian sahabat-sahabat saya kalau saya pergi makan sama mereka, karena saya udah puluhan tahun sahabatan sama mereka. Kalau saya vegan lagi makan sama mereka, mulailah mereka bilang, wah nggak asik deh makan sama lo gitu. Jadi terpaksa deh saya melanggar vegan saya. Nah, jadi cerita asal muasal saya vegan itu adalah tahun 1999 itu kan saya melahirkan anak pertama. Nah, sesudah hampir setahun setelah itu, karena saya sering pusing, lalu seseorang dari apa ya, kelenteng Buddha ya di Semarang tuh awalnya menawarkan ide, kenapa nggak coba. Mungkin kalau vegan pusing-pusing kamu tuh berkurang. Nah, iya deh, akhirnya saya coba. Kebetulan mereka itu punya catering yang khusus vegan. Nah, bener deh sampai pas saya makan itu setiap hari vegan, karena mereka kirim itu 3 kali sehari, breakfast, lunch sama dinner gitu ya. Dan makanannya itu bener-bener saya waktu itu nggak ngerti ya, ternyata makanannya bener-bener enak gitu. Jadi ada perkedel yang rasanya bener-bener daging, ada risol yang rasanya bener-bener kayak ada udangnya, lalu ada lumpia yang kayak ada udangnya. Pokoknya bener-bener nggak terasa bahwa udah nggak vegan, maksudnya udah nggak meat eater lagi gitu ya. Dan saya ngejalaninnya tuh happy-happy aja gitu, walaupun waktu itu mantan suami saya bilang yakin nih bakal terus vegan, dan dia saya paksa nih ikut juga waktu itu. Dan benar, karena dia juga waktu itu obesitas, agak mendingan tuh waktu itu. Nah, pindahlah nih kita ke Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Gading Serpong waktu itu, di belakangnya itu. Nah, waktu saya tinggal di situ, ada tuh yang nawarin catering vegan lagi. Lalu saya ikut deh tuh ya catering vegan. Kebetulan saya juga waktu itu di Cilincing itu ada Viara deh kalau nggak salah ya, di situ tuh cateringnya. Nah, satu hari saya ke rumah bapak saya. Kebetulan bapak saya ini kan juga dokter gitu ya. Dia baru ngeh gitu kalau saya udah turn into vegan ya. Setelah sekian lama nggak ngelihat anaknya gitu. Ya sering ketemu sih, cuman mungkin dia saking sibuknya dia udah nggak tahu anaknya udah nggak makan daging gitu kan. Tiba-tiba dia bilang gini, karena waktu itu anak saya masih satu kan. Dia bilang, kamu vegan katanya gitu kan.
Terus saya bilang, "Iya, Pak," aku bilang gitu. "Ih, nggak boleh tahu kalau masih pengen punya anak, apalagi masih punya, pengen punya anak laki, nggak bisa, kamu butuh protein," katanya gitu. Maklum ya, dia tuh Batak banget. Jadi yang berharga itu cuman anak laki ya, perempuan nggak berharga. Cucu perempuan kayaknya nggak ada harganya. Jadi dia langsung kalau mau punya anak laki, nggak dibahas tuh kalau punya anak perempuan nggak boleh vegan. Kalau masih mau punya anak laki. Nah, kacau itu memang bapak saya ya. Udah nggak boleh vegan," katanya dia gitu. Nah, beberapa saat kemudian, ya ketemulah nih sama mantan saya waktu itu. Itu ya bilangin tuh ya, dia nggak boleh vegan," katanya gitu. "Nanti nggak bisa punya anak laki, bla bla bla." Padahal udah punya, tetep aja dia, harus laki gitu kan. Nah, akhirnya karena diojok-ojok, ya udahlah berhentilah saya vegan. Tapi saya karena udah terbiasa vegan, jadi akhirnya dengan sendirinya kalau misalnya makan ke restoran, udah nggak kepengen tuh yang namanya steak gitu. Udah nggak kepengen yang namanya daging-daging yang wow, yang gimana lah gitu. Dan karena memang saya ini kan dibesarkan di keluarga bapak saya yang pencinta banget makanan Jepang ya. Apalagi bapak saya tuh pernah sekolah di Jepang. Jadi sushi, raw meat itu, makanan kita lah gitu ya. Itu tuh rasanya juga udah susah tuh ketelen gitu. Nah, sekali waktu saya udah mulai loose nih ya, kalau di rumah saya masih sebisa mungkin vegan, jadi saya masih makan telur aja gitu atau tahu tempe aja gitu. Walaupun saya tahu ternyata tahu tempe itu tidak bagus buat hormon perempuan ya. Nah, kalau berlebihan ya, kalau satu 2 sih nggak apa-apa ya. Nah, lalu, akhirnya, karena udah loose nih, saya sering nih pergi makan makanan Jepang. Biasanya sih ramen, tapi sekali-sekali tuh, mau juga tuh makan raw meat gitu ya, sushi, sashimi gitu. Nah, Eee, s satu hari saya masuk rumah sakit karena saya terpapar bakteri salmonella dari saya makan sushi itu, sashimi dari ikan salmon ya. Eee, Lalu saya ditanya sama bapak saya, "Kamu makan apa sampai kena bakteri begitu?" Karena saya benar-benar panas dingin mau pingsan, eee, bener-bener udah bener-bener mau pingsan, semua udah merah tubuhnya, wah nggak karuan deh pokoknya. Eee, Akhirnya saya bilang, memang saya 3 hari berturut-turut setiap ketemu orang di restoran itu tuh yang sushi, gitu kan ya, sushi, gitu. Terus bapak saya bilang gini, gila juga kamu masa 3 hari berturut-turut kamu makan begituan, orang Jepang aja nggak tiap hari kali makan sashimi." Ya, jadi singkat cerita, nah gara-gara saya kena bakteri salmonella, nah udah deh, sashimi itu udah bener-bener jaga banget. Paling kalau lagi sama anak-anak ya, karena anak-anak emang suka, nggak tega tuh saya bilang enggak gitu kan. Ya udah pas saya makan tuh dikit aja kan. Nah, ya saya nikmatin banget sih saya vegan ala-ala itu ya. Mmm, dan terakhir-terakhir ini karena saya udah nggak pernah lagi makan steak, makan pasta-pasta yang daging-daging banget itu, ya saya merasa sih saya vegan ala-ala ya, saya menyebutnya vegan ala-ala. Nggak tahu deh orang melihat saya seperti apa. Tapi saya vegan itu lebih karena saya, peduli animal cruelty ya, bukan karena agama. Kalau Hindu itu agama itu kan, vegan itu karena memang bagian dari, eee, keberagaman bukan keberagaman, ya agamanya mereka itu memang harus vegan gitu. Nggak boleh makan sapi, ya dan lain-lain peraturannya yang memang membuat mereka menjadi vegan, dan ada filosofinya juga. Tapi kalau saya itu lebih ke gaya hidup supaya lebih sehat, tapi yang paling utama, saya berprinsip bahwa saya against animal cruelty ya. Karena pernah saya berada di Aceh waktu itu, ada kerjaan di sana, saya lihat, apa ya, ikan bukan hiu, hiu gede banget gitu, segede kapal, itu lagi
dibantai hidup-hidup sama nelayan setempat, itu air matanya keluar, keluar gitu ya. Itu saya kepikirannya berhari-hari, terus sampai saya balik ke Jakarta, saya pergi ke restoran Sushi Eng eee, itu saya nangis gitu ya, ngelihat ikan di sushi sushi bar itu, eee eee, sashimi-sashimian itu kan muter gitu ya di sushi bar. Terus saya lihat, eee, kok saya jadi nangis gitu inget ikan yang dibantai di Aceh waktu itu. Makin aja tuh saya nggak kepengen gitu ya. Akhirnya saya berakhir dengan makan ramen. Lalu juga waktu saya ada kerjaan ke Milan, saya dipaksa nyoba, eee, ya namanya diundang ya gitu. Lalu saya dipaksa nyoba makanan khasnya mereka itu daging kelinci. Itu, berhari-hari bahkan sampai sekarang gitu kalau kalian nonton, vlog saya yang saya di Malang, mereka juga bangga mereka makan sate kelinci. Itu saya nggak tega banget, dan itu I can guarantee the first and the last ya I consume rabbit. Kebayang matanya yang, cantik banget ya, eee, karena rabbit itu kan fragile ya, dan mereka memang bukan buat dimakan sepertinya. Walaupun semua binatang itu kan punya perasaan, punya emotion ya, eee, rasanya ya aneh aja kalau kita ngaku pet lover tapi kita makan pet kita ya, walaupun itu bukan pet kita ya. Nah, jadi berapa kali kejadian itu, membuat saya tambah-tambah itu, vegan karena peduli against animal cruelty. Jadi bukan karena agama ya. Nah, sekarang kalau mau lebih sehat, ya mau nggak mau harus vegan gitu. Jadi kalau, saya udah kebanyakan makan di luar, terus tiba-tiba badan saya nggak enak, badan saya berat, karena kalau, apa ya, vegan itu memang bawa badannya enteng banget ya, gitu. Jadi kalau badan udah berat, pinggang udah nggak enak, perut udah gembung, itu saya langsung introspeksi, "Oh iya, saya makan ini, saya makan itu." Nah, udah deh, akhirnya mau nggak mau saya harus back off, dan saya back to vegan ala-ala ya. Dan biasanya kalau udah begitu saya nggak keluar rumah. Nah, balik lagi nih, kemarin saya sakit malaria, jadi, saya udah, 3 4 malam lah saya udah kayak burung, makannya hanya buah-buahan. Kamu tahu nggak kalau buah-buahan itu adalah makanan yang paling cepat, diolah, diproses di sistem di tubuh kita. Jadi kalau kalian makan, buah-buahan itu cukup, 1 sampai 3 jam ada di sistem, di tubuh kita, sehingga dia tidak sempat meninggalkan racun di tubuh kita. Nah, beda dengan kalau kalian makan daging mentah, itu katanya, bisa sampai, 30 jam, di sistem di tubuh kita selesai ya, sehingga meninggalkan banyak sekali bakteri, meninggalkan banyak sekali racun, di tubuh kita. Nah, jadi makin ke sini mungkin karena udah tambah umur juga, akhirnya saya makin banyak belajar. Nanti kita cerita-cerita deh, sebenarnya filosofi vegan, seperti apa, manfaatnya seperti apa, terutama buat kalian yang kepengen vegan, bukan karena agama kalian, tapi murni karena kalian ingin jauh lebih sehat. Oke deh, I love you. Thank you for watching my YouTube channel. Bye.